Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Inayatul Laili, Khairul Rafi'ah, dan saya sendiri Dendi Kuswanto, dan selanjutnya yaitu Rifatul Tarbiyah. Nah, adapun untuk materi yang dibahas hari ini yaitu tentang eksistensi pendidikan HAM dan gender dalam Islam. Nah, adapun untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian dari HAM, yang kedua, apa pengertian dari gender, dan yang ketiga yaitu bagaimana eksistensi HAM dan gender dalam pendidikan Islam. Nah, adapun pengertian HAM yang akan disampaikan oleh Khairul Rafi'ah, waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan juga saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, ataupun nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejiwantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Nah, adapun untuk pemateri selanjutnya yaitu tentang sejarah HAM yang akan disampaikan oleh Saudara Inayatul Laili. Waktu dan tempat dipersilahkan. Secara HAM, secara hak asasi manusia yang paling muncul atau yang paling terdahulu menyuarakan hak asasi manusia adalah bagian barat, yaitu negara Eropa, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyerukan hak asasi manusia, dan tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yaitu tokoh John Locke pada abad 17. Di mana secara perkembangan hak asasi manusia di bagian dunia barat ditandai dengan 3 hal yang paling penting, yaitu Magna Carta, terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Prancis, di mana hak asasi manusia di Indonesia telah ikut bersama dengan negara lain untuk memperjuangkan hak asasi manusia, di mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Dan di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal menyuarakan hak asasi manusia. Dan di Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi, di mana pembentukan organisasi di sini mendirikan mewadahi banyak orang, di mana orang merasa sadar bersama-sama bahwa memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dicapai, dan di mana Muhammad Hatta di sini orang yang paling vokal dalam menyuarakan hak asasi manusia. Nah, jadi sebagai bangsa Indonesia pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Dan selanjutnya dari tokoh Budi Utomo yang juga memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Nah, jadi kemudian ada Serikat Islam yang berusaha memperjuangkan hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu pengertian gender yang akan disampaikan oleh Saudara Rifatul Tarbiyah. Waktu dan tempat persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit tentang pengertian gender. Apa sih pengertian gender itu? Pengertian gender adalah
sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan, dan ini mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu, yang akan disesuaikan oleh fisik laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaan seks itu mengacu kepada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan seksual ini mempunyai akibat terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Perbedaan seksual memang tidak dapat dihindari oleh siapapun, karena ini merupakan fenomena natural alami. Kemudian, perbedaan seksual ini ternyata mempunyai akibat terhadap kehidupan manusia sehari-hari yang berhubungan dengan jenis kelamin. Perbedaan karakteristik tersebut akhirnya mengantarkan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Sebagai suatu fenomena sosial, gender bersifat relatif, yang artinya akibat dari perbedaan atas dasar seks tadi tidak selalu sama antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Gender ini sebagai suatu fenomena sosial tidak lagi universal, akan tetapi relatif dan konseptual. Perbedaan gender mempunyai sejarah perjalanan yang cukup panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan gender tersebut. Proses selanjutnya, perbedaan gender dianggap suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah, sehingga perbedaan tersebut dianggap sebagai kodrat dari manusia itu sendiri. Nah, adapun untuk eksistensi HAM dan gender yang akan disampaikan oleh Saudara Inayatul Laili, waktu dan tempat dipersilahkan. Eksistensi HAM dan gender. Eksistensi perempuan dalam Islam benar-benar mendapatkan tempat yang begitu mulia. Dia menjadi mitra sejajar dengan laki-laki, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat bahwasanya Islam tidak menempatkan perempuan sebagai unsur subordinat dalam peranata sosial. Dengan demikian, kehadiran agama Islam justru melenyapkan diskriminasi pria dan wanita. Jadi untuk para perempuan saat ini dalam Islam itu bahwasanya mereka tidak sebagai budak, melainkan kedudukannya sejajar dengan laki-laki, sehingga mereka ingin melakukan suatu hal itu hak asasi manusia itu ada. Jadi tidak apa-apa kalau semisal perempuan itu kedudukannya sama dengan seorang laki-laki, begitu. Nah, adapun untuk kesimpulan yang kita bahas tadi, yaitu HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak melekat pada dirinya, yaitu berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya itu yaitu universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Nah, eksistensi perempuan dalam Islam benar-benar mendapatkan tempat yang begitu mulia. Dia menjadi militer sejajar dengan laki-laki tidak. Nah, dengan demikian, kehadiran agama Islam justru melenyapkan diskriminasi pria dan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.